Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Daftar Islami? Semoga Anda semua baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Daftar Islami, setiap waktu manusia senantiasa membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa. Ia juga menjadi unsur paling melimpah di kerak bumi. Mengingat kebutuhan makhluk hidup terhadap oksigen, tak mungkin eksistensinya yang luar biasa besar tersebut tak tercantum dalam Al-Quran. Di video kali ini kami akan bahas tentang oksigen dalam Al-Quran. Namun sebelum kami menjelaskan, untuk membantu syiar agama ini, mari like, subscribe, dan tekan tanda lonceng di bawah, dan share kepada orang-orang terdekat. Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah di biosfer, udara, laut, dan tanah bumi. Namun, oksigen hanya melimpah di bumi saja dan sangat jarang ditemui di planet lain. Matahari hanya mengandung 0,9% oksigen, Mars hanya memiliki 0,1% oksigen, dan Venus bahkan memiliki kadar konsentrat yang lebih rendah. Hal itu disebabkan oksigen yang berada di planet-planet selain bumi hanya dihasilkan dari radiasi ultraviolet yang menimpa molekul-molekul beratom oksigen, misalnya karbon dioksida. Inilah alasan mengapa membawa oksigen dalam perjalanan keluar angkasa merupakan suatu kemestian. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Siapa yang dikehendaki Allah menunjukinya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Sahabat Daftar Islami, Al-Quran memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah, seakan-akan dada mereka sesak lagi sempit. Mengapa Allah mengibaratkan mereka dengan orang-orang yang mendekati ke langit? Karena tentu saja di luar angkasa kadar oksigen sangatlah kurang. Mereka tidak mampu bernafas dengan baik sehingga dada mereka menjadi sesak. Bagaimanakah Al-Quran mengemukakan sebuah teori bahwa di luar angkasa kadar oksigen sangatlah kurang? Padahal dalam ilmu pengetahuan ilmiah, istilah oksigen baru saja ditemukan tahun 1773. Tentu saja itu bukan suatu yang mustahil bagi yang mengimani Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Rob yang menciptakan oksigen, tata surya, dan alam semesta ini. Lebih lanjut lagi, Al-Quran juga membahas bagaimana oksigen bisa terbentuk. Ilmu pengetahuan modern mengatakan oksigen dihasilkan dari fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Tanpa adanya tanaman yang berfotosintesis, oksigen akan lenyap dari bumi. Itu pula lah alasan mengapa hutan-hutan di bumi disebut paru-paru dunia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah ayat 71-72 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumun nara allati turun A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamulah yang menjadikan pohon itu atau kami yang menjadikannya? Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 71-72. Sahabat daftar Islami, dalam ayat ini, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kata pohon, bukan disebut kayu? Biasanya, orang menyalakan api dari kayu, bukan pohon. Lalu, apa pula kaitannya antara menyalakan api dan pohon? Al-Quran menyatakan sebuah rumus fisika yang saat ini dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah sinar matahari ditambah klorofil sama dengan C6H12O6 ditambah 6O2. Al-Quran menjelaskan terbentuknya oksigen berasal dari sinar matahari, karbon dioksida, dan klorofil yang berasal dari pohon untuk melakukan fotosintesis. Salah satu unsur terbentuknya oksigen diperlukan kehadiran pohon yang hidup. Tahapan selanjutnya, bisakah api menyala tanpa adanya oksigen? Jawabannya tentu saja tidak. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-71. Ayat ini langsung bersambung dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, kamukah yang menjadikan pohon itu atau kami yang menjadikannya? Dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-72. Sahabat daftar Islami, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan bahwa oksigen sebagai unsur yang menjadikan terbentuknya api tersebut berasal dari pohon. Tanpa adanya fotosintesis dari pohon-pohon, tak akan ada zat yang bernama oksigen. Siapakah yang menumbuhkan pohon tersebut? Tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa. Lebih rinci lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan proses terbentuknya oksigen secara lebih mendalam dalam surat Yasin ayat ke-80. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Rob yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan daripadanya. Ayat ini bercerita tentang warna pohon, yaitu akhdar yang artinya hijau. Ilmu pengetahuan modern menyebut zat hijau daun dengan istilah klorofil, yaitu aktor yang melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Tanpa klorofil, tumbuh-tumbuhan tak akan mampu berfotosintesis dan selanjutnya menghasilkan oksigen. Istilah fotosintesis baru dikumandangkan oleh ilmuwan modern pada abad ke-18. Namun, cara kerja dan urgensi dari fotosintesis ini sudah diterangkan Al-Quran sejak 15 abad yang lalu. Sahabat daftar Islami, dengan begitu apa yang ada dalam Al-Quran sungguh menjadi terbukti, dan karena itulah kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat. Itulah penjelasan seputar oksigen yang tercantum dalam Al-Quran dan sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita dan menjadi petunjuk hidayah bagi mereka yang belum memeluk agama Islam. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini supaya menjadi wasilah kebaikan dan syiar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.